Hey guys, selamat datang di Killer bersama gue Kemal. Kalian sadar gak sih kalau AI itu udah ngebuat hidup kita gampang banget? Mulai dari pesan ojek, belanja online, sampai dengar rekomendasi-rekomendasi yang tentunya top abis. Nah tapi dibalik itu semua ada cerita lain nih dari penggunaan AI yang memudahkan kita ini, yaitu adalah beberapa pekerjaan mulai digantikan oleh AI. Contohnya seperti operator telepon dan juga tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan administrasi. Nah jadi pertanyaan besarnya, AI ini sebenarnya teman kita, saingan kita, atau justru pengganti kita? Yuk kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Kalau ngomongin tentang perubahan, teman-teman ingat ketika pertama kali Google Sheet atau Microsoft Excel itu muncul? Banyak banget nih yang panik dan bilang bahwa spreadsheet manual itu bakalan punah. Tapi nyatanya gimana? Ternyata orang-orang yang bisa menggunakan tools ini itu malah yang paling dicari. Sama juga kayak waktu kamera digital itu booming. Banyak banget nih fotografer yang takut ketika berpindahan dari analog ke digital ini. Tapi ternyata teman-teman fotografer yang mampu beradaptasi dengan teknologi inilah yang sukses di era sekarang ini. Dan bisa kita lihat produsen kamera besar seperti Kodak yang telat beradaptasi dari analog ke digital sekarang malah bangkrut. Contoh lain yaitu adalah mesin ATM. Banyak khawatir bahwa pekerjaan teller itu akan digantikan oleh mesin ATM ini. Tapi nyatanya teller bank itu tetap ada dan ATM juga masih ada. Malah makin efisien sekarang pekerjaan mereka. AI juga gitu guys. Daripada kita takut, terutama untuk teman-teman yang takut pekerjaannya digantikan, kenapa enggak kita memanfaatkan si AI-an ini? Dengan belajar prompting yang benar, kita bisa bikin AI kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang intinya yaitu adalah adaptasi. Jadi kalau kita memanfaatkan AI, apa sih keuntungan yang bisa kita dapat sebagai seorang desainer? Yang pertama yaitu adalah AI itu bikin kerja kita sebagai desainer itu jauh lebih gampang. Nah contohnya itu adalah di Photoshop yang ada fitur generative fields-nya atau content fields-nya yang bisa hapus objek atau ngebikin objek itu cuman dengan satu kali klik. Dulu itu kita perlu ngedit yang berjam-jam bahkan ya, kalau nggak ngerti skillsnya juga bakal hasilnya jadi jelek. Kalau sekarang tinggal satu kali klik dan hasilnya langsung bagus. Kemudian yaitu adalah Canva. Canva ini punya fitur AI yang banyak banget ya, bahkan menurut gue super canggih gitu untuk seukuran software design. Dan dia itu salah satunya fitur AI-nya yaitu adalah nge-resize desain secara otomatis untuk seluruh platform sosmed dengan ukuran yang berbeda-beda. Bayangin aja kita nggak perlu nge-resize satu-satu dan nge-layout ulang satu-satu si desainnya, tinggal satu kali klik aja dan semuanya langsung di-resize oleh AI. Dan yang ketiga yaitu Pixelmator. Itu juga punya fitur AI yang keren-keren. Salah satunya dia itu bisa meng-enhance foto secara instan. Ya emang ada sih beberapa website-website untuk nge-enhance si gambar-gambar kita ini, tapi si Pixelmator ini yang paling juaranya. Dan ini itu ngebikin editing kita itu jauh lebih cepat dan hasilnya tentunya profesional. Intinya yaitu adalah pokoknya sekarang company-company atau perusahaan-perusahaan itu lagi berlomba-lomba untuk ngasih fitur AI terbaik untuk kita sebagai desainer. Jadi kita itu makin dimanjakan dan makin betah untuk bekerja. Kok jadi betah bekerja ya? Pengennya kan nggak kerja tapi dapat uang ya? Apakah ini jebakan dari company-company ya sebenarnya? Tapi meskipun beberapa fitur-fitur tadi keren, nggak semua hal tentang AI itu sempurna. Nah ini dia beberapa kekurangan di AI. Yang pertama yaitu adalah kadang hasilnya itu terlalu generik. Ya kalau teman-teman suka menggunakan ChatGPT gitu ya, misalnya untuk brainstorming, kalau teman-teman nggak ngasih konteks, dia itu pasti akan memberikan saran-saran atau hasil-hasil yang general. Jadi si AI ini nggak paham konteks atau budaya yang sedang kita bicarakan. Selain itu juga AI ini nggak peka dengan sesuatu yang bentuknya emosional. Lagi-lagi kalau teman-teman nggak ngasih prompt yang jelas, itu biasanya hasilnya itu kayak ya kerasa banget itu adalah hasil dari sebuah robot. Jadi memang sentuhan manusia ya, sentuhan emosional manusia itu masih belum tergantikan oleh AI saat ini. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killer pada video kali ini. Ini dia. Nah kalau gitu pertanyaannya, gimana sih masa depan AI di dalam dunia desain? Nah menurut gue sih AI itu kedepannya makin canggih. Yang sekarang aja udah canggih daripada yang sebelumnya. Bisa dilihat juga beberapa generatif AI video yang hasilnya awalnya kayak gini, tiba-tiba sekarang bisa kayak gini, ya kan? Dan mungkin kedepannya bisa ngebantu kita untuk nge-brainstorming ide atau ngecek kesalahan desain kita sebelum kita publish. Misalnya dia makin jago lah dalam ngecek typo, atau misalnya sekarang ada mungkin ya untuk pengecekan tulisan, tapi bisa jadi kedepannya akan diintegrasikan mungkin ke software-software desain gitu untuk ngasih copywriting
copywriting, terus kemudian ngecek komposisi desain. Gue nggak ngerti kedepannya kayak gimana, tapi gue ngebayangin ke depan AI itu akan makin canggih dan kita juga akan makin susah ngebedain mana gambar yang buatan AI dan mana gambar yang emang buatan manusia. Dan juga gue itu ngebayangin bahwa nanti si AI ini akan makin banyak diintegrasikan ke tools-tools desain yang kita punya sekarang gitu. Contohnya mungkin dia ada dari Photoshop Adobe, ada dari Canva, mungkin ada dari Affinity, DaVinci, dan lain sebagainya. Tapi tujuan utamanya adalah ngebuat kita makin lebih efektif dan juga efisien dalam bekerja. Yang sebelumnya mungkin manual-manual ya, seperti misalnya tadi ngapus objek dan sebagainya, itu bisa digantikan oleh AI sehingga kita nggak perlu mikirin hal-hal yang sepele seperti itu. Nah, setelah kita bahas tadi semuanya, kita balik ke pertanyaan awal. Sebenarnya AI ini posisinya ada di mana ya? Apa bener AI itu bisa ngegantiin kita? Kalau menurut gua, AI itu masih belum sepenuhnya bisa ngegantiin kita sebagai manusia. Nah, tapi kita itu sebagai manusia harus bisa memanfaatkan si teknologi AI ini kalau kita ingin cepat berkembang dan juga tidak ketinggalan oleh zaman. Nah, seperti tools-tools pada umumnya, AI ini adalah alat bantu ya. Jadi mereka itu bukan pengganti kita. Jadi ini sama seperti tadi si Google Sheet atau juga Microsoft Excel. Dia itulah alat bantu kita ya, bukan untuk menggantikan kita. Jadi penting banget nih buat kita sebagai manusia itu untuk terus adaptif dan juga terus belajar terhadap perkembangan AI ini. Nah, jadi dengan AI ini kita tuh bisa fokus ke hal-hal yang emang penting, yang emang butuh kita pikirin. Gak perlu kita mikirin kayak gimana ya kita cara ngapus objek ini. Di sini kita tinggal mikir, oh gue pengen ngapus objek ini, caranya pakai ini, tinggal klik beres gitu ya. Kita bisa fokus ke hal-hal yang emang perlu kita fokuskan. Jadi nggak perlu fokus ke hal-hal yang sepele seperti itu. Jadi gimana nih menurut kalian? Kalian excited atau justru ragu terhadap AI di dalam dunia desain? Atau teman-teman nggak sepakat atau nggak setuju dengan pendapat gue tentang AI di dunia desain? Tolong dong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah sini. Mungkin segitu aja. Saya Kemal The Killer dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.